Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok G. Saya Darmiati. Saya Yusifa Aprilia. Saya Rizka Aulia Safa. Saya Mila Martiana Yundasari. Di sini kami akan mempresentasikan studi kasus kami, yaitu Sistem Informasi Perpustakaan di Wonogiri Bojonegoro. Baik, kali ini saya akan menjelaskan tentang studi kasus kelompok kami, yaitu Sistem Informasi Perpustakaan di Wonogiri Bojonegoro. Yang pertama, analisis kebutuhan umum. Gambaran umum tentang objek, yaitu kualitas sistem perpustakaan Wonogiri di Bojonegoro sudah lumayan maju karena perpustakaan di Wonogiri sudah menggunakan sistem online dan juga sistem manual. Untuk sistem online-nya, kita bisa mencari buku secara online, dan untuk sistem manualnya, kita bisa melakukan pengembalian buku dan peminjaman buku serta denda dengan online. Selanjutnya, proses mengidentifikasi konteks bisnis. Untuk stakeholdernya, Budaya Alfi Agustina sebagai pustakawan, Aminur Laili sebagai mahasiswa. Berikut adalah dokumentasi yang ada berupa flowchart. Ini adalah flowchart peminjaman buku di perpustakaan Wonogiri. Yang pertama kita mulai, yaitu start, kemudian login, dan kemudian kita akan mendapat pilihan, yaitu login sebagai pengunjung atau administration. Jika kita login sebagai pengunjung, maka proses akan berlanjut, yaitu mencari info buku. Kemudian jika data valid, maka proses akan berlanjut dan disimpan ke database. Apabila data tidak valid, maka proses akan kembali ke pencarian buku. Selanjutnya, mahasiswa memberikan buku dan kartu anggota ke petugas untuk dicatat. Petugas mencatat nama mahasiswa dan buku yang dipinjam, kemudian petugas menyimpan kartu anggota dan memberikan bukunya, kemudian proses peminjaman bukunya selesai. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang flowchart pengembalian buku. Dalam proses pengembalian buku ini hanya bisa dilakukan secara offline. Baik, dalam proses ini kita bisa memulai terlebih dahulu, kemudian masuk ke proses mahasiswa mengunjungi perpustakaan, kemudian mahasiswa mengembalikan buku yang dipinjam. Kemudian petugas mencocokkan buku dengan data yang ada, kemudian masuk ke proses tenggat. Jika dalam proses tenggat ini mahasiswa telat dalam mengembalikan buku, maka mahasiswa akan mendapatkan denda. Dan jika mahasiswa tidak telat, dalam artian tepat waktu dalam pengembalian buku, maka langsung masuk ke proses petugas mengambil buku tersebut dan mengembalikan kartu anggota. Kemudian masuk ke proses petugas menyimpan buku kembali dan proses selesai. Sekarang kita masuk ke proses mengadakan interview dengan stakeholder. Di sini kita langsung masuk ke teknik pengumpulan dan analisis data. Dari observasi kemarin yang saya lakukan dengan teman-teman saya, di sini kita akan mengetahui beberapa langkah yang telah kami tempuh untuk mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan dalam bentuk wawancara langsung kepada Kepala Staf Perpustakaan Wonogiri. Kemarin kami melakukan wawancara pada tanggal 7 Maret 2021 pukul 10 pagi. Berbagai pertanyaan kami ajukan untuk mengetahui gambaran umum sistem perpustakaan yang diterapkan di Wonogiri. Wawancara kami menghasilkan informasi mengenai sistem yang digunakan di perpustakaan kampus ini, yaitu diantaranya perpustakaan menggunakan website. Dengan adanya website ini akan memudahkan para anggota atau pengunjung ketika ingin meminjam maupun mengembalikan buku. Di perpustakaan ini juga terdapat denda jika telat mengembalikan buku. Batas dari peminjaman buku di sini hanya
7 hari dengan masa pinjam maksimal 2 kali. Untuk menjadi anggota perpustakaan di sini juga harus melakukan registrasi terlebih dahulu. Wawancara tadi selanjutnya akan dianalisis dan diambil kesimpulan serta informasi yang sesuai dengan situasi yang sebenarnya, lalu diolah menjadi data berupa database dan analisis supaya menghasilkan kesimpulan yang valid. Kami menggunakan 3 komponen pokok dalam tahap analisis, yaitu dengan pertanyaan, pengamatan, dan penguraian data. Proses ini berlangsung sepanjang pelaksanaan penelitian dan saat pengumpulan data. Pada tahap penguraian data, kami menjabarkan permasalahan sehingga kesimpulan akhir dapat diperoleh. Kemudian kita langsung melihat hasil interview dari kelompok kami. Ini hasil dari interview kelompok kami. Di sini adalah proses shooting, eksperimen, and recruitment, yaitu petugas melakukan login, kemudian dapat mengelola password, verifikasi anggota, dan mengakses kelola data anggota, mengakses kelola data buku, dan kelola data dan peminjaman, serta dapat mengakses kelola data pengembalian, serta petugas melakukan input denda, dan setelah itu petugas bisa melakukan logout. Begitu juga dengan anggota. Anggota melakukan login, kemudian anggota dapat mengelola password, registrasi, mencari buku, dan melakukan input data pinjam serta input data pengembalian, dan anggota dapat mengakses lihat denda dan melakukan logout. Ini adalah tampilan UI dari login perpustakaan. Di sini kita dapat menuliskan username kita, misalkan Mila, serta di sini dapat mengisikan password sesuai password Anda dan kemudian melakukan login. Realisasi NF, tabel SQL, dan DDL. Ini adalah tabel awal, terdiri dari tanggal peminjaman, kode buku, NIM, dan tanggal pengembalian. Lalu ini tabel pinjam, ada nomor kolom, nama peminjam, dan NIM. Dan ini ada tabel buku, terdapat nomor kolom, kode buku, dan judul buku. Lalu di sini ada tabel pengembalian, terdapat judul buku dan tanggal pengembalian. Di sini saling bersangkut paut dan jadilah seperti ini. Lalu ada ini adalah tabel-tabelnya, tabel buku, ada judulnya buku, ada ini, dan kode bukunya seperti ini. Lalu terdapat tabel awal, seperti ini adalah bentuk dari tabel awal. Lalu di sini ada tabel pengembalian, seperti ini bentuk dari tabel pengembalian. Lalu di sini ada tabel pinjam, tabel peminjaman, terdapat nama peminjam dan NIM peminjam untuk mempermudah ketika ingin meminjam buku dan mengembalikan buku. Data-datanya tersimpan seperti ini. Tabel-tabel ini awal mula dibuatnya dari normalisasi NF. Saya akan menjelaskan tentang normalisasi NF setelah ini. Ini adalah tabel-tabel normalisasi perpustakaan dari tabel awal sampai tabel 3NF. Yang ini adalah tabel awal, terdiri dari tanggal peminjaman, kode buku, judul buku, nama peminjam, NIM, tanggal pengembalian. Tabel awal sebelum dipecah menjadi normalisasi 1NF sampai 3NF. Ini adalah normalisasi 1NF. Tidak kalah jauh beda dari normalisasi tabel awal ini. Lalu terdapat normalisasi 2NF yang dipecah menjadi seperti ini.
karena tabel ini sudah memenuhi syarat F tapi masih memiliki dependensi dan bukan primary key, maka dipecah menjadi seperti ini. Lalu entitas atau objek yang tercatat di tabel ini adalah entitas peminjam dan entitas buku. Artinya seperti ini. Hubungan antar tabel yang muncul ini ada one to many. Satu nama peminjam dapat meminjam banyak buku. Dan ini adalah normalisasi 3NF. Sebelum dipecah jadi seperti ini dan setelah dipecah akan menjadi seperti ini. Tabel sudah memenuhi 2NF tapi masih memiliki dependensi pada non-key, maka akan dipecah seperti ini. Entitas yang dicatat di tabel ini adalah entitas peminjam buku. ERD-nya ada 3, yaitu nama yang bersangkut dengan nomor, judul buku yang saling berkaitan dengan judul buku di tabel pengembalian. Karena akan dikembalikan, maka judul buku di tabel buku dan judul buku di pengembalian saling terikat. Dan di tabel peminjam ini nama dari tabel peminjam akan terikat dengan nomor di tabel buku. Hubungan antar tabel yang muncul ini adalah one to many. Satu nama peminjam dapat meminjam banyak buku dan dapat mengembalikan beberapa buku. Itu saja dari saya, mungkin bisa dilanjutkan dengan yang lainnya. Terima kasih.